Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Safiyah binti Huyai, istri Rasulullah. Malam pertama merupakan malam bahagia bagi kedua pengantin baru. Mengingat Nabi Muhammad merupakan manusia yang sama dengan kita dalam hal proses menjalani hidup ini, sebagaimana layaknya manusia normal. Tentunya dalam hal ini, Rasul membutuhkan makan, minum, dan juga pemenuhan akan kebutuhan biologis. Dalam kisah kali ini, kita akan membahas tentang adab Rasul saat mendekati istrinya pada malam pertama, yakni Safiyah, wanita paling cantik di antara istri-istri beliau. Dalam konten berikut ini, kami sama sekali tidak memiliki niat untuk mengumbar kisah ini dengan tujuan menjatuhkan harkat dan martabat Rasul sebagai manusia paling mulia. Kisah pernikahan dan malam pertama Rasul dengan Safiyah sangat menarik untuk dibahas lebih detail. Kisah berikut sangat jarang dibahas, mengingat pentingnya mengetahui perjalanan hidup Rasul, mulai dari mimbar dalam penyebaran Islam, kisah beliau saat menghadapi musuh di medan perang, sampai kepada kisah ranjang ketika beliau memperlakukan sang istri tercinta. Maka dari itu, kami mengangkat tema ini untuk bisa diteladani oleh para kaum muslimin dalam berumah tangga. Nabi Muhammad memiliki 11 istri dalam sejarah hidup beliau. Semua istri Nabi berstatus janda kecuali Aisyah. Dalam video kali ini, kami akan membahas lebih lengkap tentang siapa istri beliau yang keturunan Yahudi, yang berparas cantik, hingga membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu. Kisah-kisah teladan dari wanita-wanita solehah di zaman dulu, khususnya para istri Rasul, yang memiliki keutamaannya masing-masing, merupakan teladan yang patut dicontoh oleh wanita muslimah pada era ini. Salah satu wanita yang memiliki kisah menarik dan patut dijadikan teladan adalah istri Rasulullah, yang dikenal dengan paras cantiknya, yakni Safiyah binti Huyai. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya mengenang tentang nasab dari Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Akhtab al-Khazrajiyah, putri seorang pemimpin Yahudi Bani Quraisy, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad. Bila ditelusuri garis keturunannya, Safiyah adalah anak keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia juga masih keturunan dari Nabi Harun, sebagaimana dikatakan Imam Al-Jahabi dalam Syiar Alam Al-Mubarak. Sedangkan dari garis ibu Safiyah merupakan keturunan dari Bani Quraisyah, karena ibunya yang bernama Barah binti Samuel berasal dari Yahudi Bani Quraisyah. Sebelum dinikahi Rasul, Safiyah bernama Habibah binti Huyai bin Akhtab, tetapi kemudian diganti oleh Rasul dengan nama Safiyah, yang berarti kawan yang tulus. Dikarenakan kesediaan dan ketulusan Safiyah menerima Islam dengan baik, sekaligus menerima pinangan Rasul untuk menjadi istrinya. Safiyah pernah dinikahi oleh Salam bin Maskam al-Quraisy, tetapi rumah tangga mereka tidak berlangsung lama, lalu kemudian mereka berpisah. Setelah Safiyah menjanda, ia menikah lagi dengan Kinanah bin Abi al-Huqaiq, salah seorang pemimpin Bani Nadir yang diutus Rasul dari kota Madinah, lalu menetap di Khaibar. Kinanah terbunuh saat perang Khaibar pada Muharram tahun 7 Hijriyah dan meninggalkan Safiyah dalam keadaan janda. Dalam perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu, Safiyah termasuk dalam tawanan kaum muslimin. Kekalahan yang menimpa penduduk Khaibar menjadi kejadian yang begitu menyakitkan bagi Safiyah. Hatinya sedih menyaksikan korban-korban dari tentara kaumnya yang mati terbunuh. Kesedihan dan luka yang ia rasakan tak dapat disembunyikan dari wajah dan sorot matanya.
Namun ia tetap menghadapinya dengan sabar. Safiyah tetap berusaha tenang dan tidak memperlihatkan kesedihannya. Safiyah yang saat itu bersama putri pamannya dibawa oleh Bilal bin Rabah melewati korban-korban perang Khaibar. Rasulullah merasakan kesedihan yang dirasakan Safiyah. Rasul lantas menegur Bilal, "Sudah hilangkan rasa kasih sayang di hatimu, wahai Bilal, sehingga engkau tega membawa dua orang wanita ini melewati mayat-mayat suami mereka." Kisah Rasul meminang Safiyah dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan kaum Yahudi Khaibar, para tawanan kemudian dikumpulkan. Lalu Dihai'ah berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku seorang wanita dari tawanan itu." Rasulullah menjawab, "Pergi dan bawalah seorang wanita dari tawanan itu." Dia lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Rasul lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada dia, padahal dia adalah wanita yang terhormat dari Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Dia tidak layak kecuali dengan engkau." Rasulullah lalu bersabda, "Panggillah dia dan wanita itu." Ketika Rasulullah melihat Safiyah, beliau menyuruh dia untuk memilih tawanan lain selain Safiyah. Rasulullah kemudian memerdekakan Safiyah dan menikahinya ketika Safiyah telah suci atau ketika masa idahnya telah habis. Sabit bertanya kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah memerdekakan wanita itu." Beliau memerdekakan dan menikahinya. Sebelum menikahi Safiyah, Rasulullah memberikan pilihan kepada Safiyah untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah. Namun takdir Allah telah ditetapkan. Safiyah lebih memilih Islam dan menjadi istri Rasul. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasul bertanya kepada Safiyah, "Maukah engkau menjadi istriku?" Safiyah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah mengharapkan hal tersebut saat aku masih berada dalam kemusyrikan. Maka bagaimana mungkin aku menolaknya saat Allah memberikan aku kesempatan untuk hal tersebut dalam keadaan Islam?" Setelah menikahi Safiyah, Rasulullah menanti sampai Khaibar menjadi tenang. Setelah beliau memperkirakan rasa takut telah hilang pada diri Safiyah, Rasul mengajaknya pergi ke Tabar, sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Khaibar. Saat beliau dan rombongan telah sampai ke tujuan, Rasul menginginkan Safiyah pada saat itu. Namun Safiyah menolak keinginan Rasul, yang tentu saja membuat Rasul gusar dan kecewa atas penolakan istri yang baru dinikahinya itu. Malam pertama Safiyah binti Huyai dengan Rasulullah, Rasul melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama pasukan Islam. Ketika mereka sampai di Saba, sebuah tempat yang jauh dari Khaibar, mereka berhenti untuk beristirahat. Pada saat itulah, untuk kedua kali timbul keinginan pada diri Rasul untuk merayakan pesta pernikahannya bersama istri baru Safiyah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dikisahkan bahwa sebelum Rasul merayakan pesta pernikahannya dengan Safiyah, terlebih dulu Rasul menyiapkan kain yang terbuat dari kulit untuk kemudian dibentangkan. Lalu Rasulullah menyuruh Anas bin Malik untuk memanggil orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau juga meminta Ummu Sulaim atau ibunda Anas bin Malik untuk menyisir rambut Safiyah, mendandan dan memberi wewangian kepadanya karena kelihayan Ummu Sulaim dalam merias tidak perlu diragukan lagi. Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih putih dan lebih cantik dari Ummu Mukminin Safiyah binti Huyai. Setelah semua persiapan selesai, diadakanlah pesta pernikahan. Seluruh pasukan muslim memakan lezatnya kurma,
mentega, dan keju hingga kenyang. Setelah itu Rasul masuk ke kamar Safiyah. Beliau masih terbayang penolakan Safiyah terhadap ajakan Rasul pertama kali ketika ditambar. Pada saat kedua kalinya ini, Safiyah menerima ajakan Rasul untuk menjalani Lailatul Zafaf, yaitu malam pertama mereka di kamar pengantin. Saat pernikahan itu, Ummu Sulaim berkata, "Aku termasuk di antara yang hadir pada saat Rasul menikahi Safiyah. Kami menyisiri dan memberi wewangian." Seorang gadis mengumpulkan beberapa perhiasan yang dipunyainya oleh para wanita. Tidak ada aroma yang lebih wangi dari yang ada pada malam itu. Rasulullah datang kepada Safiyah. Dia berdiri menyambut kedatangan Rasul. Sebelumnya kami sudah memberitahukan Safiyah agar berbuat seperti itu. Lalu kami pun meninggalkan mereka. Rasulullah menikahi Safiyah di sana dan menghabiskan malam bersamanya. Ketika Rasulullah menemui Safiyah, beliau melihat bekas memar biru di wajahnya. Rasul pun menanyakan asal-usul luka memar di wajahnya itu. Safiyah pun bercerita tentang penyebab bekas memarnya itu. Dengan penuh kelembutan, ia bercerita bahwa saat menjalani malam pengantinnya dengan Kinanah bin Arabik, suami keduanya, ia bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke kamarnya. Ketika terbangun, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Namun Kinanah menjadi sangat murka mendengar mimpi tersebut. Ia lalu menampar wajah Safiyah dengan kuat yang meninggalkan bekas di wajahnya. Kinanah berkata, "Tidaklah kamu memimpikan hal tersebut kecuali karena kamu menginginkan Raja Hijaz Muhammad." Rasulullah mendengarnya sambil tersenyum. Kemudian bertanya, "Mengapa engkau menolakku ketika kita menginap di malam yang pertama?" Safiyah pun menjawab, "Aku khawatir terhadap diri Rasulullah, karena tempat itu masih dekat dengan perkampungan Yahudi." Jawaban tulus Safiyah itu semakin mengokohkan kedudukannya di mata Rasulullah, yang saat itu telah resmi menjadi suaminya. Mendengar jawaban tersebut, lenyaplah kekecewaan Rasul karena penolakan Safiyah ketika ditampar. Rasul membantunya menghilangkan kesedihan hati istrinya atas musibah yang menimpanya. Rasulullah pun menjalani malam pertamanya bersama Safiyah di tenda peristirahatannya. Mereka berbincang-bincang sepanjang malam. Aminah binti Abi Qais Ghifariyah berkata, "Aku adalah salah seorang wanita yang membawa Safiyah kepada Rasulullah. Aku mendengar Safiyah berkata bahwa dia belum berusia 17 tahun saat dia dinikahi oleh Rasulullah. Hal ini pun diperkuat dengan perkataan jumhur ulama hadis bahwa Rasulullah melewati malam pertamanya dengan Safiyah saat istrinya itu berusia 17 tahun. Kemesraan Rasulullah dengan Safiyah. Jika diperhatikan dengan seksama, terdapat hubungan khusus antara Rasul dengan Safiyah yang berbeda dengan istri-istri yang lain. Safiyah juga lebih sering menyendiri, tinggal di dalam masjid, dan tidak suka bercampur dengan istri-istri yang lain. Ia tidak kembali ke rumah kecuali jika ada sesuatu yang penting. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa suatu ketika Rasul sedang melakukan iktikaf di Masjid Nabawi. Lalu istri-istri beliau datang untuk menemuinya. Ketika mereka ingin kembali, Rasul menahan Safiyah, memintanya untuk tidak kembali terlebih dahulu. Setelah berbincang beberapa saat, Rasul mengantarkan Safiyah ke depan pintu masjid. Hal ini tidak beliau lakukan kepada istri-istri yang lain. Ini menunjukkan perlakuan khusus beliau kepada Safiyah. Safiyah juga meriwayatkan, "Aku belum pernah menemukan sosok yang memiliki akhlak yang baik selain Rasulullah. Kebaikannya aku alami sendiri. Ketika suatu malam selepas dari Khaibar, beliau menaikkanku ke untanya yang begitu lemah. Saat mulai mengantuk, kepalaku hampir terseok ke punggung unta. Rasul berkata,
"Wahai unta, jalanlah dengan perlahan-perlahan, dan berlemah lembutlah kepada anaknya Huyai, hingga ketika kami tiba di benteng Aslabah." Beliau meminta maaf sambil berkata, "Wahai Safiyah, aku sungguh meminta maaf atas sikapku terhadap kaummu. Semua itu aku lakukan karena mereka selalu menggunjing, memperolok, dan mengatakan hal-hal yang tidak benar." Riwayat di atas menunjukkan perbuatan Rasul yang menunjukkan kasih sayang, cinta, dan kemesraan beliau kepada Safiyah. Beliau sangat peka terhadap peristiwa yang baru saja disaksikan Safiyah dalam perang Khaibar. Oleh karena itu, beliau ingin menenteramkan hati istrinya, sehingga rasa kesal atau sakit hati Safiyah kepada Rasul bisa hilang dan berganti dengan kemesraan dan cinta yang tulus. Para perawi mengatakan bahwa permintaan maaf beliau ini bukanlah karena perbuatan beliau yang salah, melainkan semata-mata sikap suami yang menghormati perasaan istrinya. Begitulah Rasulullah yang memberikan perhatian khusus kepada Safiyah. Beliau tidak terima bila Safiyah ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan. Beliau selalu menjaga Safiyah hingga pada akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Kecemburuan istri-istri Rasul terhadap Safiyah. Cemburu merupakan tanda adanya cinta. Mustahil orang yang mengaku mencintai kekasihnya namun tidak memiliki rasa cemburu. Begitu pula dengan istri-istri Rasul yang begitu cemburu kepada Safiyah karena kecantikannya yang menawan. Bahkan mereka sampai bersikap sinis kepadanya. Hal ini membuat Safiyah sedih dan tidak percaya diri. Namun karena Rasul selalu menjaga Safiyah dan menyikapinya dengan lemah lembut, akhirnya Safiyah merasa tenang dan percaya diri. Pernah suatu ketika, Hafsah mengejek dan merendahkan Safiyah karena statusnya sebagai keturunan Yahudi, sampai membuat Safiyah menangis. Saat Rasul mengetahui hal tersebut, Rasulullah segera meredamkan kesedihannya dengan bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi. Pamanmu adalah seorang nabi. Suamimu juga seorang nabi. Lantas dengan alasan apa dia mengejekmu?" Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah pun mengingatkan Hafsah dan bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah." Sikap dan kata-kata Rasul ini pun menjadi penyejuk, penenang, dan keamanan bagi Safiyah. Pernah juga disebabkan kecemburuannya, Zainab pernah tidak memberikan hak kilir atau permalam oleh Rasul karena ia pernah melontarkan kata-kata yang menyakitkan Safiyah. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah tengah dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba unta Safiyah sakit, sedangkan unta Zainab berlebih. Rasul pun berkata kepada Zainab, "Unta tunggangan milik Safiyah sedang sakit. Maukah engkau memberikan salah satu untamu?" Zainab menjawab, "Akankah aku memberikan kepada seorang perempuan Yahudi?" Akhirnya Rasulullah meninggalkan Zainab pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Artinya, beliau tidak mendatangi Zainab selama 3 bulan. Zainab berkata, "Hingga aku putus asa dan memindahkan tempat tidurku." Dalam riwayat lain dari Safiyah, bahwa keadaan itu berlangsung sampai bulan Rabiul Awal, saat Zainab menyadari kesalahannya dan memohon maaf atas perlakuan buruknya terhadap Safiyah. Pada bulan Rabiul Awal itu, barulah Rasul mendatangi Zainab lagi. Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat?" Sebelumnya Zainab mempunyai seorang budak perempuan yang didapatkan dari Rasulullah. Zainab pun segera berkata kepada suaminya yang baru datang kembali ke tempatnya, "Budak ini untuknya wahai Rasulullah." Lalu berjalan memasuki rumah Zainab dan menghampiri ranjang Zainab yang lama disimpan. Beliau meletakkan ranjang tersebut dengan tangannya, dan Rasulullah telah ridho terhadap Zainab. Tak hanya Hafsah dan Zainab, kecemburuan yang dalam juga dialami oleh Aisyah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai
Dari Aisyah ia berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang pandai memasak seperti halnya Safiyah. Suatu hari dia membuatkan makanan untuk Rasul, yang ketika itu beliau sedang berada di rumahku. Seketika itu badanku gemetar. Karena cemburu, aku memecahkan wadah makanan milik Safiyah itu. Aku pun menyesal sendiri. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa tebusan atas perbuatan yang aku lakukan ini?' Beliau menjawab, 'Mengganti dengan wadah yang sama.'" Dalam riwayat Ibnu Majah, ada tambahan riwayat bahwa ketika Aisyah memecahkan wadah milik Safiyah tersebut, Rasul mengumpulkan makanan yang berserakan dan menyuruh sahabatnya yang ketika itu sedang bersama Rasul untuk memakan makanan tersebut. Lalu beliau bersabda, "Aisyah sedang cemburu." Dalam kesempatan lain, beberapa istri Rasul termasuk Aisyah dan Safiyah turut mendampingi perjalanan suaminya. Aisyah menunggangi unta yang kuat dengan barang bawaan yang lebih sedikit. Sebaliknya, Safiyah menunggangi unta yang lemah dengan barang bawaan yang lebih banyak. Karenanya perjalanan menjadi lambat karena harus menunggu Safiyah yang tertinggal. Rasul pun menyuruh sahabatnya untuk menukarkan unta Aisyah dengan unta Safiyah agar perjalanan menjadi lebih cepat. Akan tetapi, Aisyah tidak bersedia menerimanya. "Bagaimana bisa, wahai Rasulullah? Engkau mengenyampingkan kita dan lebih mendahulukan wanita Yahudi itu," kata Aisyah penuh emosi. Rasulullah segera mengingatkan Aisyah bahwa beban tunggangan unta Safiyah bertolak belakang dengan kondisi tubuhnya. Rasulullah meminta pengertian dari Aisyah. Aisyah masih belum bisa menerima. "Bukankah engkau ini Rasulullah?" kata Aisyah. "Apakah engkau meragukanku, wahai Ummu Abdillah?" jawab Rasulullah sambil tersenyum. "Kalau begitu, mengapa engkau tidak adil?" balas Aisyah. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mendekati Aisyah dan bermaksud menampar putrinya itu. Untung Rasulullah segera mencegahnya. "Sabar Abu Bakar, sabar. Maklum saja wanita yang sedang cemburu itu tidak bisa melihat dasar lemah walau dari atasnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Aisyah juga mengetahui bahwa Safiyah memiliki postur tubuh yang tidak tinggi, hingga dia pernah berkata kepada Rasulullah, "Safiyah itu segini," sambil memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan postur tubuh Safiyah. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh engkau telah melontarkan suatu kalimat yang jika kalimat itu dicampurkan ke dalam air laut, ia akan membuat seluruh air laut itu menjadi tawar." Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun Aisyah dan istri-istri lainnya beberapa kali merasa cemburu kepada Safiyah, tapi hal itu tidak pernah berlangsung lama. Di luar hal-hal itu, Safiyah selalu berdiri tegak di pihak Aisyah. Begitulah perlakuan Aisyah terhadap Safiyah yang hanya disebabkan rasa cemburu belaka, bukan karena membenci madunya itu. Kecemburuan seperti itu akan menghinggapi setiap wanita yang dimadu oleh suaminya, tak terkecuali Aisyah dan istri-istri Rasul yang lain. Namun selayaknya kita memahami bahwa istri-istri Rasul memiliki keistimewaan yang membedakan mereka dengan wanita lain. Mereka berada pada tingkat tertinggi dari yang bisa dicapai kaumnya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka ini hanya karena kecemburuan semata. Mereka dapat menyelesaikan perselisihan itu dengan baik. Selayaknya para muslimah dapat mengambil ibrah atau pelajaran berharga dari mereka. Wafatnya Safiyah Ummu Mukminin. Safiyah meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 50 Hijriah saat ia berusia sekitar 50 tahun. Pada masa kekhalifahan Muawiyah, gubernur Madinah pada saat itu, yaitu Marwan bin Hakam, berkenan untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi untuk menyolatkan jenazah Safiyah. Setelah disolatkan, jenazah Safiyah diantar dan dikebumikan di pemakaman Al-Baqi bersama Ummahatul Mukminin lainnya.
Semoga Allah meridhoi mereka semua, serta memberinya tempat yang lapang dan mulia di sisinya. Demikianlah kisah ringkas perjalanan hidup Safiyah yang diizinkan Allah untuk hidup bersama Rasul dan mengabdikan dirinya untuk beliau. Semoga para muslimah dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.